Dalam pembentukan dunia Pokemon, setiap wilayah akan memberikan sisi uniknya masing-masing. Letak geografis dan musim yang terjadi di wilayah tersebut bisa mempengaruhi spesies apapun yang dapat hidup di dunia Pokemon tersebut. Ya intinya sebenarnya terkadang Pokemon dapat mengambil inspirasi hewan atau makhluk hidup lain di wilayah tersebut jika sesuai dengan tempatnya. Dan dunia Pokemon juga bisa memberikan perbedaan unik pada spesies mereka melalui varian regional yang akan memberikan perbedaan tertentu pada Pokemon, namun sebenarnya yang mereka sama aja. Melalui gambaran inilah banyak yang pastinya memikirkan apa yang terjadi jika ini terus berlaku pada beberapa Pokemon lainnya. Jadi kalau begitu, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Sandshrew. Jika melihat Sandshrew, maka yang terlihat adalah keimutannya. Seperti boneka kecil yang lucu dan berbulu lembut, memiliki ekor kuat yang bahkan ini lebih penting dan lebih menonjol berkat fungsinya yang besar untuk Sandshrew itu sendiri. Secara kekuatan ya, Pokemon ini tidak mengandalkan kekuatan ya. Mereka hanya mengandalkan insting was-was mereka dalam dunia Pokemon yang bisa penuh ancaman. Dalam wilayah berbeda, terdapat Vekmon Sandshrew dalam kombinasi tipe Water dan juga Flying, yang kini ia dijuluki Floaty Pokemon di wilayah tersebut. Di wilayah ini, Sandshrew tidak hidup di savana ataupun hutan, melainkan di sekitar tebing lautan yang dimana mereka akan bergelinding dari ketinggian tersebut dan melayang di atas laut. Gastly. Secara penampilan, Gastly bukanlah Pokemon yang benar-benar mewah, apalagi kalau dibilang keren parah gitu. Penampilannya ya cukup sederhana dan tidak banyak gaya. Namun disitulah sisi uniknya. Bola gas beracun yang hidup dengan spirit aneh di dunia Pokemon ini menciptakan Pokemon yang tampak tidak biasa. Secara khusus penggemar Pokemon menghargai keberadaan Pokemon hantu yang satu ini, karena ya cukup jelas melambangkan hantu itu sendiri yang bahkan sebenarnya belum pasti bentuknya seperti apa ya kan. Di wilayah berbeda, Gastly tersebut mendapatkan kombinasi tipe Fire dan juga Ghost, yang kini mengubah racun tersebut menjadi roh api misterius yang melindungi arwah bulat putih sebagai inti kehidupannya. Musharna. Jika membicarakan salah satu Pokemon yang berpenampilan aneh seaneh-anehnya, maka Musharna Pokemon generasi kelima ini adalah salah satu jawabannya. Mengapa ia begitu aneh? Semuanya terletak pada asap merah muda yang keluar dari tubuhnya tersebut. Itu adalah mimpi yang menumpuk dan Musharna hanya tertidur dengan mimpi itu yang terus keluar. Sebenarnya ini termasuk mengganggu banget ya, apalagi kalau sampai benar-benar terjadi pada makhluk hidup ya kan. Wilayah berbeda ini membuat Musharna berubah menjadi tipe Ghost. Kini seperti sedinja, tubuh itu hanyalah sarang yang dimana digunakan sebagai wadah dari hantu yang berwarna ungu tersebut. Mimpi tersebut mematikan kehidupan dan mengambil alih Musharna untuk selamanya. Noctowl. Sebagai Pokemon generasi kedua, Noctowl bukanlah Pokemon yang sangat menonjol ya. Mudah saja sih untuk melupakan Pokemon ini jika saja ia tidak sering muncul setiap waktu dan tidak ditangkap Ash. Noctowl adalah burung hantu yang jelas aktif pada malam hari, sesuai dengan namanya ya kan, Nocturnal Owl gitu. Berwarna coklat dan bermata besar. Wilayah berbeda mengubah Noctowl tersebut menjadi Pokemon yang memiliki kombinasi tipe Ice dan Flying, yang jelas saja merujuk pada burung hantu yang hidup di tempat yang bersalju. Penampilannya cukup memukau dan lebih indah juga berkat warna bulu putihnya yang bersih, serta memiliki aksesoris kayak alis gitu yang terbentuk dari es murni. Phantom. Yang terlihat adalah Pokemon yang berbentuk seperti tunggul pohon yang tidak terlihat aneh ya kan. Bahkan ya terlihat imut dan cukup menyenangkan sepertinya untuk mengajaknya bermain. Namun semua itu berubah saat kamu mengetahui fakta di balik terbentuknya Pokemon ini. Roh seorang anak yang tersesat di hutan memasuki tunggul pohon tersebut. Roh tersebut ya jelas saja adalah kematian dari anak kecil tersebut, yang sekarang memberikan jenis Pokemon baru di Kalos Region seolah itu beneran Pokemon, padahal nyatanya adalah nyawa anak kecil yang hidup di tunggul pohon. Wilayah berbeda memberikan Phantom kombinasi tipe Grass dan Fairy, yang memberikan ia penampilan yang lebih indah dengan pohon berwarna merah muda dan juga daunnya yang cantik. Lanturn. Sebagai Pokemon tipe air yang juga menyertakan tipe listrik,
Jelas Lantern sangat berguna dalam pertempuran, dikarenakan ya kombinasi tipe ini saling menguntungkan untuk Pokemon tersebut. Meskipun sebenarnya jika mereka dipisahkan, tipe tersebut akan saling beradu satu sama lain, dan listriklah yang akan memenangkan pertempuran jika melawan air dengan keuntungannya. Namun wilayah unik ini mengubah Lantern dalam kombinasi tipe Ghost dan Fire, sebuah perpaduan tipe yang tidak terduga yang diberikan pada spesies Pokemon berbentuk ikan. Kini yang terlihat adalah lentera api biru yang hidup bersama Lantern yang sekarang lebih kelam. Raikou. Memulai dengan Raikou yang memimpin Thunder yang dahsyat yang tercipta dari kekuatannya. Ia dibangkitkan oleh Legendary Ho-Oh dengan bentuk dasar yang telah mati kini hidup menjadi legendary. Dan mungkin itu adalah impian para Pokemon lemah di dunia Pokemon itu sendiri ya kan? Wilayah berbeda ini memberikan Raikou tipe Dark yang sebenarnya lebih kental, tampak seperti awan gelap yang mengeluarkan sambaran petir sih. Lihat saja awan gelap yang menumpuk di atasnya. Benar-benar akan sangat mengerikan untuk didekati. Suicune. Suicune pada dasarnya adalah Pokemon Legendary Base yang paling baik dalam segi kekuatan. Ia tidak membahayakan dunia Pokemon, namun sebaliknya, ia memberikan sisi positif untuk dunia Pokemon tersebut. Terutama karena kemampuannya dalam menginjak air saja bisa menjernihkan air tersebut, sehingga bisa membantu keberlangsungan makhluk hidup lainnya. Namun wilayah berbeda mengubah Suicune menjadi Pokemon bertipe Poison, yang kini alih-alih menjernihkan air, malah menjadi begitu buruk karena mencemari lingkungan. Entei. Saat Entei mengaung, maka akan muncul Entei baru karena bisa menciptakan gunung berapi baru. Sangat tidak masuk akal sebenarnya. Tapi dunia Pokemon kan memang dunia fantasi ya kan? Apapun bisa terjadi dengan segala hayalan penciptanya. Namun kalau Entei selalu melakukan hal yang sama, apa nggak musnah ya kan dunia Pokemon jika harus menghadapi gunung meletus terus-menerus? Sangat mengerikan sekali pastinya. Wilayah berbeda ini memberikan Entei sebuah tipe kematian yaitu tipe Ghost, yang kini tampak estetik dan keren juga ya kan dengan warna seperti ini. Karena mengontrol dunia Pokemon dari gunung berapi dengan mengorbankan dirinya untuk memusnahkan gunung berapi baru yang lahir. Lapras. Tidak ada yang sebaik Lapras kalau soal Pokemon yang bisa dijadikan transportasi air. Dia sangat perhatian by the way. Mungkin ada Pokemon ikan besar lainnya yang bisa ditumpangi, tapi Lapras tetap menjadi yang paling berkualitas untuk ditumpangi siapapun. Nah, wilayah berbeda ini mengubah Lapras dalam tipe Ground, yang kini ia tidak tinggal di air, melainkan tinggal di daratan dengan kaki yang kokoh dan cangkang yang juga kuat, yang bisa digunakan untuk transportasi daratan. Dan itulah beberapa Pokemon jika saja hidup di habitat berbeda dari apa yang mereka tinggali sekarang. Namun ini hanyalah hayalan penggemar ya kan? Dan mudah-mudahan saja sih bisa terrealisasikan ke depannya ya. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu. Dadah!